warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nizkah Abdullah, NPM 0227221121. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang hermeneutika. Apa sih itu pengertian hermeneutika? Kata hermeneutika berasal dari bahasa Yunani, yaitu hermeneuien, yang berarti menafsirkan. Kata bendanya hermeneien, yang berarti penafsiran atau interpretasi, dan kata hermeneutes yang berarti interpreter atau penafsiran. Kata ini sering dikaitkan dengan nama salah seorang dewa Yunani, yakni Hermes, yang dianggap sebagai utusan para dewa bagi manusia. Hermes adalah utusan para dewa di langit untuk membawa pesan kepada manusia. Pada awalnya, hermeneutika digunakan untuk mengembangkan penafsiran alegoris terhadap mitos atau tradisi Yunani kuno. Sejak abad ke-17, hermeneutika sebagai metode penafsiran dan filsafat penafsiran berkembang luas dalam keilmuan dan dapat diadopsi oleh semua kalangan, yang ditandai oleh munculnya pemikiran dari Humberi Badamer, Emilio Betti, Habermas, Paul Ricoeur, dan sebagainya. Para ahli hermeneutika telah menyimpulkan 6 definisi yang melingkupi sebagai ilmu interpretasi, yaitu yang pertama, hermeneutika sebagai teori penafsiran kitab suci, yang kedua, hermeneutika sebagai metode filologi, dan yang ketiga, hermeneutika sebagai ilmu pemahaman linguistik, yang keempat, hermeneutika sebagai dasar atau fondasi. Dari pemikiran ketiga tokoh hermeneutika Al-Quran di atas, semuanya sepakat kalau Al-Quran harus direinterpretasi sesuai konteks zamannya, meskipun tidak tertutup kemungkinan ada motivasi-motivasi insaniah, baik berupa ideologi, aliran, dan kelompok-kelompok tertentu dalam usaha interpretasi tersebut, sehingga bisa dipahami bahwa inti hermeneutika adalah memahami yang tidak hanya horizon teks, tetapi juga horizon penggagasan pembaca dan kontekstualitasnya. Hermeneutika Abu Zaid adalah sebuah metodologi yang mengungkapkan makna asli, meaning atau makna Al-Quran, dan kemudian akan melahirkan sebuah pesan utama sebagai landas metodologi yang dibangun oleh Naz Hamid. Ia membedakan antara konsep tafsir dan tawil. Tafsir memiliki pengertian menyingkap sesuatu yang tersembunyi atau tidak diketahui, yang biasa diketahui karena adanya media tafsirah, sedangkan tawil adalah kembali ke asal-usul sesuatu untuk mengungkapkan makna, dan magza adalah yang dibangun berdasarkan gramatik teks, sehingga makna dihasilkan adalah makna gramatika. Hermeneutika Naz Hamid Abu Zaid. Abu Zaid berusaha mengaitkan persoalan penafsiran dengan hermeneutika. Dalam penafsirannya, Abu Zaid menyinggung dua aktivitas penafsiran pada teks, yaitu pembacaan tendensius dan pembacaan terikat atau ideologisasi, yang artinya teks selalu terikat dengan data-data kebahasaan dan selalu sesuai dengan ideologi yang dianut oleh penafsiran, sehingga hal ini harus ditinggalkan dalam proses interpretasi. Kemudian melahirkan pemikiran baru yang dikenal dengan hermeneutika humanistik, yaitu hermeneutika yang mengembalikan teks-teks keagamaan kepada aktor manusia. Hermeneutika menurut Fazlur Rahman, yakni gerak ganda, ia mendasarkan hermeneutika pada konsep teoritik bahwa yang dicari dan diaplikasikan dari Al-Quran untuk manusia adalah bukan pada kandungan makna literalnya, tetapi lebih pada konsepsi pandangan dunianya, yang menekankan perlunya tujuan atau ideal, moral atau etika Al-Quran, karena pada dasarnya semangat dasar diturunkan Al-Quran adalah semangat moral. Hermeneutika Muhammad Al-Ghazali. Muhammad Ghazali menggunakan metode tafsiran maudhu'i yang lebih cenderung pada pembaca untuk mengkaji ide dan pemikiran utama dari setiap surah, disebut surah as-Sa'unit. Tolak ukuran yang digunakan yakni berusaha menampilkan runtutan penafsiran yang logis antara satu ayat yang berhubungan. Teori hermeneutika Naz Hamid Abu Zaid adalah respon terhadap tradisi penafsiran teks
klasik yang menggabaikan ekstensiasi penafsiran. Teori ini bersifat objektif, histori, dan teks, yaitu proses penafsiran dan kegiatan pengetahuan selalu ditunjukkan untuk mengungkapkan berbagai kenyataan yang memiliki keberadaan objektif di luar horizon subjek pembaca. Apabila horizon pembaca membatasi sudut pandangnya, maka data-data teks tersebut tidak berposisi sebagai penerimaan pasif terhadap orientasi subjek yang mengetahui. Hermeneutika yang bersifat objektif historis merupakan bentuk kritik terhadap pembaca tendensius, sementara ideologi dihasilkan dari kecenderungan subjektif dan telah menggugurkan sudut objektif teks dan historis teks dengan bentuk kritik terhadap kecenderungan positifistik yang menyembunyikan orientasi ideologis di bawah jargon objek ilmiah. Dalam konteks Al-Quran, yang paling banyak mengetahui maksud penganggaran adalah Nabi Muhammad SAW, sahabat Nabi, dan para ulama berikutnya. Kedua teori yang berpusat pada teks, yakni makna suatu teks ada pada teks itu sendiri, dalam arti bahwa penulis tidak begitu berarti, sehingga teks independen, otoritatif, dan objektif. Ketiga, teori yang berpusat pada penafsiran atau pembaca, yakni teks tergantung pada apa yang diterima dan diproduksi oleh penafsiran, sehingga teks bisa ditafsirkan ke arah dan fungsinya oleh pembaca. Metodologi bagi ilmu-ilmu kemanusiaan. Yang kelima, hermeneutika sebagai pemahaman ekstensial dan fenomenolog ekstensial. Dan yang keenam, hermeneutika sebagai sistem penafsiran. Selanjutnya, hermeneutika dalam Islam menjadi metode dan teori yang difokuskan pada pemahaman sebuah teks, baik teks Al-Quran maupun Sunnah Nabi. Hal ini terdapat 3 tren utama yang diterapkan terhadap pembaca Al-Quran kontemporer. Pertama, teori yang berpusat pada penggarang autor, yaitu makna teks yang dimaksud oleh penggarang. Memahami hermeneutika Muhammad Al-Ghazali ini setidaknya mengandung 4 teori, yaitu teori kesadaran akan sejarah, teori pemahaman, teori pelaburan cakrawala, dan teori aplikasi. Sehingga ciri penafsiran disebabkan karena keterlibatan dengan tokoh serta gerakan reformis modernis. Kondisi ini tergolong pada situs kesadaran keterpengetahuan sejarah atau tradisi di mana seorang menafsirkan berdasarkan latar belakang kehidupannya.